Haleluya. Puji Tuhan saudara. Pagi ini kita akan buka yaitu Perohman 15. Perohman 15 berjudul Anugerah yang Besar. Ya. Anugerah yang besar. Ya. Anugerah yang diberikan kepada semua orang percaya. Ya. Anugerah inilah pemberian Allah secara cuma-cuma. Anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang dikasihinya. Ya. Orang yang diperkenankannya. Bahkan orang-orang yang di luar itu pun diberikan anugerah asal mereka mau mencarinya. Mencari anugerah itu. Ya. Sebab anugerah ini memang ya diberikan kepada semua orang, semua jemaat, semua pelayan-pelayan Tuhan. Semua manusia sebenarnya sudah disiapkan dengan anugerah Allah ini. Tinggal kita mau respon apa enggak, itu saja. Kalau kita punya respon, maka anugerah itu akan turun kepada kita. Mudah Tuhan diajak hubungan itu. Ya saudara, asal kita ada kerinduan bertemu Tuhan. Ya. Ada kerinduan mengenal Tuhan. Ada kerinduan untuk mengenal Injil Tuhan. Ya. Untuk anugerah ini, anugerah yang besar ini, kita akan baca dalam satu nats Alkitab yang ada di dalam Efesus 3 ayat yang ke-7. Ya. Saya bacakan saudara, Efesus 3 ayat 7. Oleh Injil itu, saya telah dijadikan seorang pelayan menurut pemberian anugerah Allah, ya, yang diberikan kepada saya oleh kuasanya yang bekerja dengan efektif. Ini KJI, saudara. Ya, kuat kuasanya yang efektif. Ya. Ini oleh Injil itu. Ya. Oleh Injil. Ya. Kemarin kita sudah dengar tentang Injil yang heran ya saudara. Injil yang diberitakan kepada kita, kepada semua manusia, kepada semua bangsa-bangsa di bumi ini, kepada 7 miliar manusia ini, Injil harus disampaikan. Ya. Baru tiba hari kesudahannya. Ya. Itu dalam Matius 24:35. Injil harus diberitakan kepada semua bangsa-bangsa di bumi. Padahal dalam Perohman 11 itu kita harus homogen. Ya. Harus bisa menerima anugerah ini. Sebab anugerah ini diberikan kepada siapa saja. Orang yang telah homogen. Orang yang telah memiliki sifat ilahi dengan kelakuan rindu untuk bertemu Tuhan. Rindu bertemu dengan anugerah ini. Ya. Sebab keselamatan itu juga anugerah. Ya. Keselamatan itu juga anugerah. Hidup ini juga anugerah. Ya. Kalau kita nggak bisa bernapas berapa detik atau menit saja, kita sudah megap-megap, saudara. Kalau bukan anugerah, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Itu bagian dari anugerah Allah. Ya. Tetapi di sini dikatakan anugerah Allah ini diberikan kepada orang-orang yang melayani. Pelayan Tuhan, saudara. Injil itu telah dijadikan seorang pelayan. Saya telah dijadikan seorang pelayan. Siapa saja, saudara. Saudara dan saya juga bisa dijadikan pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu orang yang melayani Tuhan. Memberitakan berita Injil juga pelayanan. Memberitakan berita sukacita inilah pelayanan orang-orang percaya. Ya, semua umat Tuhan harus memberitakan berita Injil.
supaya anugerah Allah ini diturunkan dan ditambah-tambahkan. Loh, saudara, ya, Injil tadi sudah dikatakan kemarin, ya, bahwa Injil adalah kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Ya, kemarin kita sudah Roma 1:16 ya. Injil itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Mudah kan saudara untuk percaya? Asal kita mau buka hati. Dunia sulit untuk buka hati kepada Yesus, kepada Injil. Karena apa? Dosa yang ada di dalamnya itu telah membelenggu manusia untuk mengenal Injil. Kuasa dosa yang di dalam manusia, itulah yang telah menceraikan manusia dengan Allah. Dan kita sekarang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita sekarang ini mulai mencari kemuliaan Allah itu kembali. Bisa dikembalikan kemuliaan Allah itu asal kita kembali kepada anugerah ini. Ya. Kepada pemberian ini. Anugerah Allah ini merupakan pemberian gratis. Kita disubsidi dengan anugerah ini. Ya. Kalau enggak, kita enggak bisa apa-apa, saudara. Kita tetap jadi orang lama. Tuhan selalu mengharapkan kita menjadi orang baru. Ya. Orang yang berubah dari orang lama menjadi orang baru. Orang lama yang telah menerima anugerah ini menjadi orang baru. Terimalah anugerah ini. Saudara akan bersuka cita dengan anugerah ini. Sebab anugerah ini bukan sampai di sini saja. Ya. Anugerah ini akan berjalan terus sampai selama-lamanya. Sampai hidup kekal. Ini harus kita pegang. Maka Tuhan Yesus katakan, carilah yang kekal ini. Ya, ayat 12:50 mengatakan, seperti perintah Bapakku. Ya. Carilah hidup yang kekal. Begitu juga aku perintahkan kepadamu. Carilah hidup yang kekal. Ya. Ayat 12:50. Ini perintah yang serius, saudara. Jangan mencari dunia terus. Ya. Dunia ini sampai di kuburan. Ya. Dunia selesainya sampai di kuburan. Tapi kalau hidup kekal, bisa kita mulai sekarang setelah kita menerima anugerah ini. Ya. Anugerah Allah jangan disia-siakan, saudara. Ini adalah satu kesempatan emas. Ya. Tidak ada duanya. Kalau kita sudah mati dan kita belum menerima anugerah, berarti kita telah kehilangan hidup kekal. Sebab keselamatan itu adalah anugerah Allah. Ya. Bukan kekuatan kita, tapi anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Ya. Tadi dikatakan, pemberian anugerah Allah yang diberikan kepada saya oleh kuasanya yang bekerja dengan efektif. Ya. Anugerah ini bisa bekerja dengan efektif, juga bisa pasif. Ya, lawannya efektif itu pasif. Pasif itu artinya tidak mempedulikan anugerah. Masa bodoh. Ya. Ini orang yang melalaikan janji Tuhan atau melalaikan anugerah ini. Sebab ini adalah subsidi yang terbesar. Ya. Untuk memperoleh surga yang mulia. Ya. Saudara tahu perlu hiburan, saudara. Saudara kalau membaca Injil, saudara akan terhibur. Ya. Oleh Injil itu saya telah dijadikan seorang pelayan. Saudara memberitakan Injil, cerita tentang Injil, saudara telah menjadi pelayan Tuhan. Sekalipun saudara bukan pendeta atau bukan guru atau bukan rasul atau bukan nabi, ya. Tapi Injil menjamin kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Injil membuka hati manusia untuk menjadi orang-orang baru, ya. Menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Jadi Perumpamaan 15 ini, peran Roh Kudus di akhir zaman 15 ini, tetap Roh Kudus sebagai
wadah, sebagai jembatan, ya, untuk menerima anugerah ini. Sebab manusia tanpa Roh Kudus, hatinya akan terpecah-pecah oleh dunia ini. Ya. Dunia ini bisa memecah belah, saudara. Hanya memecah belah. Sebab iblis selalu menjadi seteru kita. Ya. Iblis adalah seteru kita yang jelas. Ya. Sebab seteru kita ini bukan darah dan daging, tapi adalah musuh-musuh di udara yang gelap itu. Kuasa gelap, kuasa iblis. Ya. Itu yang kadang-kadang mengganggu anugerah ini. Gak bisa berjalan dengan baik pada manusia. Tapi hari ini saudara menerima anugerah Allah. Karena saudara percaya dan menerima, membuka hati untuk pekerjaan Injil ini. Ya. Injil bekerja dengan efektif begitu rupa. Untuk setiap orang dijangkau. Ya. Siapapun saudara, siapapun Anda. Sekalipun Anda seorang pejabat atau bukan pejabat, ya. Seorang direktur atau seorang buruh tani, ya. Semua tanpa kecuali anugerah yang diberikan. Hanya mereka yang mau terima, seberapa mereka terima, dan seberapa mereka mau mengasihi Tuhan. Ya, saudaraku, sebab itu di dalam 2 Petrus 3, Pak. 2 Petrus 3, 18. Supaya apa? Anugerah ini dapat berkembang. Atau anugerah ini bisa tumbuh. Ya. Tumbuhnya anugerah ini tergantung kita memang. Ya. Tumbuhnya anugerah ini tergantung dari respon kita. Bagaimana kita menerima anugerah itu? Memang anugerah kadang ya masa bodoh lah. Ya, terserah lah. Ya. Akan berlalu begitu saja. Karena kita tidak memperhatikannya, tidak merespon. Ya. Tidak ada jawaban dalam hati. Ya. Tidak ada tanggung jawab. Padahal hidup ini sementara, saudara. Hidup ini sementara. Bayangkan, saudara, 1000 tahun di bumi ini. 1 jam di hadapan Tuhan. Bayangkan. 82 tahun dihitung-hitung, ya. Itu 1 jam saja di hadapan Tuhan. Ya. Makanya ada penglihatan waktu di orang yang di anak-anak dulu itu, anak orang jadi Kuba itu cerita bagaimana tiap hari orang itu lompat ke neraka. Ya. Neraka itu tempat hukuman, tempat orang-orang celaka. Ya. Tempat orang-orang sengsara. Ya. Di mana tangis dan kertak gigi tidak pernah berhenti siang dan malam. Loh. Siang dan malam. Beda dengan surga. Kertak gigi, kalau surga, suara apa di surga, saudara? Suci, suci, suci. Ya. Ya, Wahyu 48 itu berbicara tentang takhta Allah atau kerajaan Allah. Di sananya kata-kata suci, suci, suci. Tapi kalau ke neraka, tangis dan kertak gigi. Loh, beda jauh, saudara. Makanya sekarang kita pilih anugerah ini dengan betul. Kita cari Tuhan Yesus selama masih bisa ditemui. Carilah anugerah ini selama masih terbuka untuk saya dan saudara. Ya. Bahkan di sini, tumbuhlah, tetapi bertumbuhlah di dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan, baik sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan sekarang sampai selamanya, saudara. Jadi saudara terima anugerah sekarang, saudara mulai dimuliakan. Padahal tadinya kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Rum 3:23. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Yo. Tapi kemuliaan sekarang akan datang, saudara. Datang kembali asal saudara bangkit, mau terima Dia, mau buka hati,
bangkitlah. Anugerah sudah datang kepadamu. Ya, saudara. Anugerah Allah bahkan diharapkan bertumbuh, tidak mati. Ya, bertumbuh dalam anugerah. Luar biasa. Orang saya, model saudara dan saya ini, terima anugerah ini nggak sembarangan, saudara. Ya, Tuhan lihat hati manusia itu memang ya seperti batu, tapi Tuhan masih memiliki kesabaran dan kasih sayang kepada manusia. Kasihnya tidak terbatas, kasihnya itu sempurna. Ya, sekalipun kita tidak taat, Tuhan tetap taat. Ya, sekalipun kita benci sama Yesus, Yesus tetap mengasihi saudara. Ya, kasihnya tidak berkesudahan. Langit dan bumi, katanya, akan lalu lenyap. Tapi perkataanku tidak akan lenyap. Ada ayatnya. Matius 24:35. Ya. Jadi perkataan Yesus tidak lenyap. Perkataan Yesus akan tetap berjalan, berlaku. Berlaku sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan dulu sampai selama-lamanya. Ya. Sebab Injil inilah kuasa Allah yang datang kepada saudara untuk diselamatkan. Ya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Inilah kekuatan Injil. Ya. Inilah kekuatan anugerah Allah. Sebab hanya dalam Injil saja anugerah Allah itu berjalan. Ya, saudara. Tuhan terima kasih. Kalau saudara dan saya sekarang sudah terima Injil, terima anugerah, bersyukurlah. Dan berdoalah selalu. Tuhan, saya ada di sini. Saya mau terima anugerah. Tuhan, ampunilah saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Saya mau terima anugerah. Ya, ingatlah saya di sini, Tuhan. Saya mau terima anugerah. Saya mau kembali kepadamu. Ya, kalau kita mau kembali kepada janji Tuhan, kita akan beroleh hidup yang kekal. Carilah hidup yang kekal. Jangan cari dunia ini saja. Kita cari dunia nggak salah, kita masih hidup. Tapi cari hidup kekal, itu lebih utama. Ya. So, dia sudah memberikan jalan. Yesus sudah memberikan jalan. Jalan ke surga. Aku ini jalan. Jalan ajaib, jalan ke surga. Juga dikatakan aku ini pintu surga. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan selamat dan akan menemukan kelimpahan hidup. Ya 10, 9, 10 di situ dijelaskan. Jadi kita sekarang ini, kalau masih hidup, adalah satu kesempatan. Anugerah itu hanya sekarang. Masih bisa kita capai, kita miliki sekarang. Bukan nanti. Kalau sudah mati, kita lepas dari anugerah. Sudah terlambat. Cari anugerah di sana nggak ketemu, saudara. Setelah mati. Cari anugerah itu sekarang ini. Anugerah Allah itu. Bisa tumbuh sampai sempurna seperti Kristus. Mestinya begitu. Kalau tumbuh berarti ukurannya seperti Kristus. Tumbuh, saudara. Artinya berbuah-buah, berhasil banyak. Mungkin 9 buah roh juga dia capai. Ya. Kuasa Allah juga dia nyatakan. Ya. Sebagai tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang menjadi pelayan, pengabar sukacita. Ya. Sebab sebelum dia datang, saudara, dengan sorak-sorai malaikat, ya, dengan suara sangkakala, ya, saudaraku, Tuhan datang. Sebelum itu, kesempatan itu hanya sekarang, bukan nanti. Jangan terlambat. Ya, kita nanti saudara-saudara orang yang percaya itu enak. Sekalipun kita di kuburan, masih bisa bangkit. Ya, masih bisa bangkit karena Kristus datang untuk menjemput kita. Bayangkan saja, saudara. 1 Tesalonika 4, 16, 15, 16 itu luar biasa, 16, 17 itu. Itu kalau dia datang itu waduh. Kubur-kubur itu pecah, saudara. Sekalipun di semen tebal, ya, dicor,
tetap pecah. Ya, betapa dahsyatnya kedatangan itu. Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Ya, orang-orang yang mati di dalam laut, ya akan bangkit, ya, menemui Tuhan bersama-sama. Dan sekarang kita yang masih hidup ini juga akan dibawa ke awan-awan untuk bersama-sama Tuhan senantiasa. Apa tidak senang, saudara? Di dunia ini banyak susah, ya saudara. Banyak susah. Kenapa kita cari anugerah sekarang? Sekalipun kita nggak punya secara materi, apa-apa. Lazarus itu sebagai contoh. Ya, sekalipun dia miskin, ya, bajunya satu robek bisa. Waduh, tapi dia nggak menderita. Dia masih berharap akan hidup kekal. Sebab di sana wajar kitab Musa, kitab perjanjian Allah. Ya, mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti mereka orang suci. Ya. Mazmur 19 ayat 10, ayat 9 10. Orang yang takut akan Tuhan suci dalam Taurat. Taat kebenaran itu suci. Ya, ayo banyak contoh. Dia sekalipun luka-luka di seluruh tubuhnya, ya, dia tetap memandang Allah, memandang janji itu. Sebab dia tidak melihat yang kelihatan, tapi Ayub melihat yang tidak kelihatan. Tidak pernah menyalahkan siapapun. Sekalipun dia bangkrut total, Ayub tetap disenangi Tuhan. Kan dalam mulutnya tidak ada kata-kata yang berdusta. Banyak contoh Alkitab. Yusuf kurang bagaimana? Ujiannya berat, saudara. Berat. Kalau kita sekarang nggak seberapa, saudara. Ya. Penderitaan sekarang ini tidak seberapa dengan kemuliaan yang akan datang yang diberikan oleh Tuhan itu. Nggak seberapa. Sudahlah. Kita cari Tuhan saja dulu. Buka hatimu untuk menerima Tuhan Yesus. 7 miliar manusia harus sekarang ini menerima kedatangan, kehadiran anugerah Allah. Inilah Injil. Inilah anugerah Allah. Injil inilah yang mendatangkan keselamatan untuk saudara. Dan anugerah inilah hasil daripada pekabaran Injil. Sebab itu marilah saudara-saudara, kita bersama-sama memuji-muji Tuhan. Ya, sebab kita sudah diselamatkan dari api neraka. Dulu kita sudah tersesat. Dulu kita hidup dalam kegelapan. Tapi sekarang kita terima anugerah karena percaya. Terimalah saudara Tuhan Yesus sekarang. Ya, saudara akan selamat. Sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Kalau soal dunia ini saudara, ya banyak yang seperti Lazarus, banyak juga seperti orang-orang kaya yang diceritakan dalam Alkitab. Tiap hari pakainya bagus-bagus, ya, makannya mewah-mewah, enak-enak, ya. Lazarus sendiri ya makannya kadang-kadang sisa dari orang-orang kaya, ya. Tapi dia tetap bertahan dalam kekudusan. Bertahan dalam kesuciannya. Sebab dia tidak cari dunia ini, ya, tapi cari surga. Anugerah yang diberikan kepada Lazarus juga diberikan kepada kita. Ya. Dia waktu mati di pangkuan Abraham. Luar biasa. Luar biasa. Orang seperti Lazarus yang tidak dihitung, tidak diperhitungkan oleh manusia. Orang kere istilahnya, tapi di pangkuan Abraham waktu meninggalnya. Itu luar biasa, lebih dari segalanya. Ya, sebab itu Tuhan katakan apa untungnya kita peroleh segenap isi dunia ini, tapi jiwa binasa. Jiwa Lazarus selamat karena dia mempertahankan janji Tuhan, janji kebenaran ketaatannya. Taat akan kebenaran itulah yang dipunyai oleh Lazarus. Sekalipun dihina di dunia, tapi mulia di surga. Ya, itu.
Terima kasih Tuhan, kalau saya hari ini sudah menerima anugerah. Saya akan pujikan satu pujian, anugerah yang besar itu. Yang telah ku alami dosa dan terhilang selama aku kini amat besar yang telah ku alami dan terhilang selama aku kini. Sekali lagi saudara, amat besar anugerahnya yang tak alami dan terhilang selama aku ini. Saudaraku, sebelum Anda terhilang dari buku hayat, sebelum Anda terhilang dari peredaran surga, peredaran di surga, temuilah sekarang anugerah itu. Sebab anugerah inilah yang akan menyelamatkan kita. Jangan sampai terhilang di tengah-tengah dunia ini karena tidak mengenal anugerah ini. Amat besar anugerahnya yang telah ku alami dosa dan terhilang selama aku ini. Kesempatan selalu ada, saudara, memperoleh anugerah ini. Jangan sampai terhilang dari peredaran di surga. Amat besar yang telah ku alami dosa dan terhilang selama aku kini. Selama aku kini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.